mau duduk di mana? Di sini aja. Oke. Apa benar ini dengan Mbak Anggi? Iya, benar. Yang kemarin sudah membuat janji ya dengan saya? Iya, benar. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Anggi tahu saya dari mana ya? Saya tahu dari IG. Wah, IG. Kalau boleh tahu Mbak Anggi habis dari mana nih? Saya habis dari rumah sih, Mbak. Dari rumah. Kalau boleh tahu rumah Mbak Anggi di mana ya? Di Sambung, Mbak. Wah, jauh juga berarti ya Mbak Anggi ya? Iya. Bagi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aida Abdillah. Saya panggil aja Aida Mbak. Saya konselor di sini yang akan membantu Mbak Anggi. Sebelumnya izin bertanya, apakah Mbak Anggi pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Wah, berarti ini pertama kali berarti ya Mbak Anggi ya? Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anggi telah memilih saya sebagai konselor pertamanya Mbak Anggi. Saya merasa bangga dan senang karena telah dipilih oleh Mbak Anggi sebagai konselor pertamanya Mbak Anggi. Karena Mbak Anggi baru pertama kali melakukan konseling, izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang harus Mbak Anggi ketahui agar lebih jelas lagi atau ketika kita melakukan konseling itu lebih enak. Nah, kita itu sedang melakukan konseling individual Mbak Anggi, di mana hanya ada saya dan hanya ada Mbak Anggi. Saya sebagai konselor dan Mbak Anggi sebagai konseling, di mana kita itu melakukan konseling secara face to face dan tujuannya adalah untuk menentaskan masalah dan insya Allah masalah semoga hari ini kita bisa mengetahui dan bisa menentaskan masalah bersama. Dan selain itu juga tujuannya adalah untuk memandikan konseling atau klien atau Mbak Anggi ini nih sebagai klien, agar suatu saat menghadapi masalah yang sama maka klien sudah menyelesaikan, ya udah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Sejauh ini ada yang Mbak Anggi akan tanyakan nggak sih? Enggak ada sih, saya udah paham. Oke. Saya lanjut berarti ya Mbak Anggi ya. Jadi dalam konseling individual ini kita memiliki beberapa asas Mbak Anggi yang harus Mbak Anggi dan kita ini berdua harus sepakati. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana data cerita Mbak Anggi itu harus dirahasiakan karena kita sebagai konselor telah disumpah tidak akan membocorkan rahasia yang Mbak Anggi, karena kita itu udah disumpah. Mbak Anggi percaya kepada saya? Lalu yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Anggi jauh-jauh dari Sambok ke sini, Mbak Anggi sukarela. Saya duduk di sini dengan sukarela mendengarkan keluh kesah Mbak Anggi. Apakah Mbak Anggi sukarela? Sukarela. Yang ketiga, oke, sukarela ya Mbak Anggi ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Setelah kerahasiaan disepakati, kesukarelaan disepakati, mari kita terbuka, saling terbuka. Setelah Mbak Anggi terbuka dan Mbak Anggi bakal terbuka kepada saya, dan saya mohon kepada Mbak Anggi untuk terbuka biar kita bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Lalu ada asas kekinian yang keempat itu kan, di mana masalah Mbak Anggi pada saat ini dan masalah Mbak Anggi pada masa lalu yang masih mengganjal pada hari ini, Mbak Anggi harus ceritakan kepada saya. Dan yang kelima yaitu ada asas kemandirian. Semua keputusan ada di tangan Mbak Anggi. Saya hanya membantu, karena apapun juga Mbak Anggi lah yang melakukannya, Mbak Anggi yang mengetahui, Mbak Anggi yang merasakan. Baik Mbak Anggi, apakah ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, tidak ada. Kalau begitu, jadi apa yang akan Mbak Anggi ceritakan? Jadi gini Mbak, saya tuh lagi galau banget. Pacar saya Fajar, dia ngajak putus. Oke, iya. Galau karena pacar ngajak putus, kedengarannya sangat menyakitkan ya Mbak Anggi ya. Saya juga ngerasa kehilangan banget, terus juga bingung. Saya nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba ngajak putus.
bisa Mbak Anggi ceritakan lebih detailnya lagi gitu tentang apa yang terjadi sebelum dia ngajak putus? Apa ada percakapan atau kejadian tertentu tuh yang Mbak Anggi masih ingat? Sebenarnya beberapa minggu terakhir ini kita tuh sering berantem, kita juga sering berbeda pendapat tentang hal-hal kecil, dan pertengkaran itu tuh semakin sering dan juga semakin besar. Jadi sering bertengkar dan berbeda pendapat. Yang semakin sering dan besar itu ya Bu Anggi ya, atau latar belakang putusnya hubungan Mbak Anggi ini. Saya mengerti Bang, itu pasti membuat Mbak Anggi merasa stres, frustasi dan bingung. Benar Bang? Iya Mbak, saya juga merasa bersalah juga. Mungkin karena saya terlalu keras kepala. Mbak Anggi merasa bersalah dan mungkin terlalu keras kepala. Bisakah Mbak Anggi ceritakan lebih jelasnya lagi tentang bagaimana pertengkaran itu bisa terjadi gitu? Apa yang biasanya pemicu gitu dari pertengkaran ini? Biasanya karena masalah waktu, saya sibuk kuliah, terus dia juga merasa kurang diperhatiin. Jadi kurangnya waktu bersama menjadi salah satu pemicu pertengkaran Mbak Anggi ya. Dan akhirnya berujung pada mengakhiri hubungan gitu ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang atau masalah waktu yang menjadi penyebab pertengkaran kalian ini? Mungkin juga karena komunikasi kita tuh kurang baik, kita jarang ngutarain perasaan masing-masing dengan jelas. Kurang komunikasi, benar sekali pasti. Yang baik juga selain itu juga pasti komunikasi itu baik juga berkontribusi dalam pertengkaran kalian. Apakah Mbak merasa ada hal yang lain yang bisa Mbak lakukan untuk memperbaiki atau solusi dalam memperbaiki komunikasi kalian sebelum dia memutuskan untuk putus? Mungkin saya bisa lebih terbuka, terus jujur juga tentang perasaan saya. Itu ide yang bagus banget. Selain itu apalagi yang bisa Mbak lakukan untuk menghadapi situasi ini kira-kira? Saya juga perlu fokus pada diri saya sendiri, mungkin juga dengan kembali fokus pada kuliah saya sama hobi saya. Fokus pada diri sendiri dan kembali pada hobi adalah langkah yang baik banget saat ini untuk memulihkan diri. Bagi juga perlu untuk memulihkan diri Bang. Terkadang dalam hubungan kita tuh perlu Bang memberikan ruang dan waktu untuk diri sendiri agar bisa lebih memahami diri kita sendiri dan untuk merefresh otak, pikiran, perasaan. Itu perlu Bang untuk merefresh itu. Saya juga pernah Bang mengalami hal serupa di masa lalu saya Bang. Menjalani proses untuk move on itu butuh waktu dan kesabaran yang pengalaman pribadi saya ini Bang ya. Yang waktu yang lama untuk move on itu, bahkan untuk membandingkan, tetapi untuk menunjukkan empati dan bahwa ini hal yang umum Bang. Benar kan Mbak, sebenarnya menurut saya merasa lebih tenang. Iya, yang penting pada saat ini adalah Mbak tidak merasa sendiri. Banyak orang yang mengalami hal yang sama Mbak, dan saya tahu Mbak pasti kuat untuk melewati ini. Saya yakin sekali Mbak pasti kuat. Bagus banget, kamu sudah memulai memikirkan gitu banget saya tuh langkah-langkah untuk mengatasi ini. Selain fokus yang kali Mbak jelaskan kuliah, hobi, apalagi kira-kira biasa yang Mbak lakukan untuk mengolah stres Mbak atau perasaan negatif Mbak? Biasanya saya suka dengar musik, terus juga suka nonton, tapi akhir-akhir ini saya merasa tidak ada yang bisa menghibur saya. Jadi hal-hal yang biasanya menghibur sekarang itu hal-hal yang biasanya menghibur sekarang terasa kurang efektif. Saya mengerti Mbak. Terkadang ketika kita merasa sedih, merasa hancur, hal-hal yang biasanya menyenangkan di hidup kita itu bahkan terasa hambar Mbak. Selain musik dan film, kira-kira apa sih Mbak yang kegiatan lain untuk membantu merasa lebih baik di masa lalu atau merefresh otak aja gitu Mbak? Dulu saya suka nulis jurnal, tapi itu udah lama banget gak saya lakuin. Menulis jurnal biasanya menjadi cara yang baik untuk merefreshkan otak lagi Mbak, perasaan atau memilihkan pikiran Mbak Anggi. Apakah Mbak Anggi kira-kira bersedia nih untuk melakukan lagi, untuk menulis jurnal lagi? Tidak usah panjang-panjang Mbak Anggi,
Kita cukup menuliskan masalah kita saja di dalam jurnal itu. Tidak perlu dipatok-patokin berapapun atau ditargetin, tidak perlu banyak. Mungkin satu kalimat saja yang Mbak rasakan pada hari ini. Mungkin bisa dicoba Mbak, saya juga merasa sulit buat lupain dia. Sulit melupakan seseorang yang pernah hadir di bagian hidup kita, dan apalagi orang penting dalam hidup kita, itu wajar banget. Proses melupakan, memulihkan, menyembuhkan waktu, harus mempunyai waktu dan kesabaran yang banyak. Apakah Mbak Anggi merasa ada hal-hal yang tertentu untuk meningkatkan apa sih yang mengingatkan Mbak Anggi pada mantan Mbak Anggi ini, pelajar ini? Ya, karena banyak sekali foto-foto kita, lagu-lagu favorit kita, bahkan jalan yang sering kita lewatin bareng. Jadi banyak hal yang di sekitar Mbak Anggi yang memicu ingatan padanya dan membuat Mbak Anggi sedih atau stres ya Mbak Anggi ya, atau sakit hati gitu. Bagaimana jika kita mencoba strategi ini? Saya punya strategi Mbak Anggi untuk mengurangi paparan terhadap hal tersebut. Misal Mbak Anggi nih menyimpan foto-foto itu untuk sementara waktu, kita arsipkan dulu, nggak usah dihapus Mbak Anggi, dan menghindari jalan-jalan yang sering kita lewati bersama agar kita tidak nostalgia Mbak Anggi. Untuk sementara waktu aja. Mungkin itu bisa ngebantu, tapi saya juga takut kalau menghindari semua itu malah makin memperburuk keadaan saya, membuat saya makin terpuruk. Terpuruk itu wajar. Kita perlu menemukan keseimbangan. Bukan berarti kamu harus menghapusnya Mbak Anggi. Yang tadi saya jelaskan, arsipkan saja. Terus hindari jalan-jalan yang bikin nostalgia kita. Tetapi mengurangi paparan terhadap hal-hal yang terlalu menyakitkan itu sementara waktu aja nih. Kamu bisa mulai dari mengurangi, bukan menghapus atau menghilangkan secara langsung Mbak Anggi. Baik Mbak, saya akan coba mengurangi semua yang bisa membuat saya ngelakuin itu sama dia. Bagus Mbak. Selain itu, apakah Mbak Anggi merasa ada dukungan gitu Mbak Anggi dari orang tua kah, teman kah, sahabat Mbak Anggi kah selama masa sulit ini? Keluarga saya cukup suportif, tapi saya belum berani cerita detail sama mereka. Mbak Anggi belum berani bercerita atau terbuka kepada keluarga atau teman. Apakah apa yang membuat Mbak Anggi ragu terhadap keluarga dan teman Mbak Anggi? Takut mereka bakal nyalahin saya, terus juga mereka bakal khawatir sama saya. Ketakutan dan kekhawatiran karena takut menyalahkan gitu ya. Dari keluarga menjadi penghalang ya untuk berbagi perasaan Mbak Anggi kepada keluarga atau temannya. Bagaimana jika Mbak Anggi coba berdialog dengan orang tua Mbak Anggi pada salah satu anggota aja Mbak Anggi, minimal keluarga yang paling Mbak Anggi percaya. Kamu bisa memilih gitu orang-orang apa aja yang Mbak Anggi harus tahu nih masalah Mbak Anggi, menjelaskan situasi tanpa harus menyalahkan diri Mbak Anggi gitu. Mungkin saya bisa cerita sama ibu saya. Itu ide yang bagus Mbak Anggi. Ibu adalah pasti bakal mendengar Mbak Anggi keluh kesah kita, masalah kita. Mendapatkan dukungan dari keluarga itu bisa menjadi membantu. Selain itu, apa Mbak Anggi merasa ada hal lain yang ingin Mbak Anggi ubah atau perbaiki dalam diri sendiri setelah hubungan ini berakhir? Apa? Mungkin saya juga perlu lebih menghargai waktu saya dan lebih tegas dalam menentukan batasan dalam hubungan selanjutnya. Itu pemikiran yang sangat bijak bagi saya, ya. Belajar dari pengalaman ini bukan membangun hubungan yang lebih sehat. Di masa depan, selain menghargai waktu, menempatkan batasan, ada hal lain yang ingin Mbak Anggi ubah atau pelajari dari pengalaman ini, Mbak? Apakah ada? Mungkin cara komunikasi saya ngerasa selama ini kurang bisa mengutarakan perasaan saya dengan jelas. Mbak Anggi menyadari pentingnya komunikasi berarti ya Mbak ya. Komunikasi, emang Mbak Anggi, penting komunikasi yang lebih efektif dalam hubungan itu sangat penting. Apakah Mbak Anggi punya ide bagaimana Mbak Anggi bisa meningkatkan kemampuan komunikasi tersebut? Apakah ada sumber daya atau pelatihan yang bisa Mbak Anggi ikutin itu biar mengisi waktu luang Mbak Anggi? Saya belum tahu sih Mbak, mungkin baca buku tentang komunikasi asertif. Membaca buku terlebih dahulu tentang komunikasi ya adalah ide yang bagus Mbak Anggi untuk langkah awal
ada banyak buku dan sumber daya online yang bisa membantu mempelajari hal-hal tersebut. Selain itu, menemukan merasa hal lain yang ingin Mbak Anggi lakukan selain fokus pada kuliah hobi atau mengurangi paparan lain, apakah ada? Mungkin olahraga. Saya juga udah lama nggak olahraga. Oke. Berarti berolahraga bisa jadi cara baik untuk melepaskan stres ya Mbak Anggi. Emang olahraga itu bisa merefresh otak untuk meningkatkan suasana hati. Apakah Mbak Anggi ada olahraga yang Mbak Anggi sukai atau Mbak Anggi minati yang sering Mbak Anggi lakukan? Saya suka yoga sih, tapi udah lama nggak ngelakuin yoga. Yoga itu enak loh Mbak Anggi, seru. Saya suka juga dengan olahraga yoga. Yoga juga bisa menjadi pilihan Mbak Anggi yang baik untuk menenangkan pikiran. Yoga itu kan sangat berpengaruh dalam pemikiran kan, konsentrasinya, pemikirannya, dan tubuhnya juga diolah di situ. Apakah Mbak Anggi bersedia untuk mencoba kembali melakukan yoga secara teratur? Mungkin mulai dengan secara singkat beberapa kali seminggu gitu, nggak perlu rutin gitu. Ya, akan saya coba. Bagus sekali Mbak Anggi. Sekarang mari kita kembali ke hubungan pembahasan kita sebelumnya. Apakah ada hal yang Mbak Anggi sesali dari hubungan tersebut selain kurangnya komunikasi tadi dan waktu yang bersama atau waktu? Mungkin saya terlalu cepat untuk berkomitmen. Saya belum benar-benar mengenali diri dengan baik. Kamu menyadari bahwa kamu mungkin terlalu berburu-buru ya Mbak Anggi ya dalam berkomitmen. Itu adalah pembelajaran Mbak Anggi yang berharga, mungkin ya sudah jadi pembelajaran di masa depan. Mbak Anggi tidak harus lebih selektif lagi dalam memilih pasangan, dalam memilih dan memberikan waktu yang cukup untuk pasangannya. Mungkin mengenal satu sama lain itu sebelum berkomitmen harus lebih matang lagi Mbak Anggi. Itu yang bahasa yang ngerti. Bagus banget. Memahami kesalahan di masa lalu adalah langkah penting untuk pertumbuhan. Selain terlalu terburu-buru berkomitmen, adakah aspek lain yang dalam hubungan Mbak Anggi sebelumnya yang ingin Mbak Anggi evaluasi gitu, atau Mbak Anggi mau evaluasi pada kita bicara hari ini? Mungkin saya terlalu fokus pada apa yang saya inginkan, terus juga saya kurang perhatiin kebutuhan dia. Mbak Anggi menyadari bahwa Mbak Anggi kurang memperhatikan pasangan atau kebutuhan pasangan. Itu adalah poin penting Mbak Anggi untuk dipertimbangkan dalam hubungan di masa depan itu. Bagaimana menurut Mbak Anggi, bagaimana cara agar bisa lebih peka terhadap kebutuhan pasangan di masa mendatang? Mungkin dengan lebih sering bertanya, terus juga ngedengerin dengan lebih aktif. Itu ide yang sangat bagus Mbak Anggi. Bertanya dan mendengarkan secara aktif adalah kunci komunikasi yang efektif dalam sebuah hubungan. Selain itu juga adakah hal lain yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri melalui pengalaman ini Mbak Anggi? Saya merasa lebih lega, terus juga lebih optimis buat masa depan. Oke, itu pencapaian yang luar biasa Mbak Anggi. Mengenal diri sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Bagaimana perasaan Mbak Anggi sekarang setelah mengenai hal-hal tersebut? Saya lebih lega, terus juga lebih optimis. Itu ide bagus Mbak Anggi. Dan harus optimis Mbak Anggi. Merasa lega dan optimis adalah tanda-tanda penyembuhan positif. Apakah Mbak Anggi merasa ada hal yang masih mengganjal di hati Mbak Anggi yang perlu kita bicarakan? Tidak ada Mbak, saya merasa udah cukup lega. Bagus. Ingat, proses penyembuhan ini membutuhkan waktu yang lama Mbak Anggi. Mbak Anggi sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik, tetapi fokus pada diri sendiri. Lanjutkan dengan tadi yang Mbak Anggi bilang, yoga, menulis jurnal, mengurangi paparan hal-hal yang mengingatkan Mbak Anggi pada mantan pacar Mbak Anggi. Lanjutkan juga dengan baca buku tentang komunikasi asertif itu. Apakah Mbak Anggi merasa siap untuk menetapkan tujuan untuk sesi kita minggu depan? Apakah
Apa yang ingin Mbak Agi capai minggu depan terkait dengan proses penyembuhan ini? Saya ingin lebih bisa fokus pada kuliah, terus saya juga lebih nyaman ketika mengingat hubungan sebelumnya. Itu tujuan yang realistis dan positif ya. Saya yakin Mbak Agi bisa mencapainya. Jangan ragu yang pertama untuk menghubungi saya. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan siap selalu untuk mendengarkan pesan Mbak Agi. Sesi kita minggu depan, sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Agi, mau terbuka kepada saya, menceritakan semua permasalahan Mbak Agi pada saya ucapkan selamat kepada Mbak Agi karena sudah menemukan jalan solusinya sendiri. Karena sebenarnya dari tadi kita berjalan waktu tuh Mbak Agi sendiri yang menemukan solusinya Mbak Agi. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak Agi ya. Ya, sama-sama. Jadi gimana nih Mbak Agi, perasaan Mbak Agi setelah melakukan konseling pada hari ini? Alhamdulillah Mbak Ida, saya ngerasa lebih lega setelah bercerita. Saya juga punya beberapa rencana untuk minggu depan, seperti mulai menulis jurnal lagi, mengurangi hal-hal yang mengingatkan saya pada mantan pacar, dan mencoba yoga. Saya juga akan mencari buku tentang komunikasi asertif. Oke, alhamdulillah Mbak Agi ya. Udah lebih lega berarti ya Mbak Agi ya, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Agi. Semoga kedepannya Mbak Agi bisa jadi lebih baik lagi, bisa mencari solusinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas konseling hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semoga solusi tadi yang sudah kita temukan tadi bisa efektif dengan permasalahan Mbak Agi. Mungkin sesi konseling pada hari ini kita cukupkan saja ya Mbak Agi ya. Saya ucapkan terima kasih karena Mbak Agi telah mau terbuka dengan saya. Saya juga ucapkan terima kasih pada Mbak Ida. Mungkin dengan mengucap alhamdulillah saya selesaikan dan tutup konseling pada hari ini. Maaf ya apabila jika ada salah atau perkataan dari saya Mbak Agi ya, atau perbuatan saya kepada Mbak Agi, saya meminta maaf ya sebesar-besarnya. Tidak ada Mbak. Mudah-mudahan saya pamit dulu. Oke, oke Mbak Agi. Terima kasih ya Mbak Agi ya. Terima kasih. Siap ya Ibu.